lainnya. Dengan begitu mereka coba untuk menjadikan barat itu sebagai kiblat. Yang seharusnya dijadikan kiblat oleh kita adalah Masjidil Haram. Yang seharusnya dijadikan kiblat oleh orang-orang yang beriman ini adalah Islam. Oleh orang-orang fasik, oleh orang-orang liberal, coba orang-orang yang beriman diarahkan agar kemudian berkiblat kepada barat. Tuh lihat tuh Amerika, tuh lihat tuh Eropa, tuh lihat tuh Tiongkok, tuh lihat tuh Wais, tuh lihat tuh. Orang-orang yang beriman tidak coba untuk diarahkan pandangannya pada Islam. Sehingga jangan heran apabila kemudian banyak orang-orang yang beriman, mereka kemudian lebih gandrung kepada ide-ide barat, ide-ide sekuler, ide-ide liberal, ide-ide demokrasi daripada ide-ide Islam. Jangan heran apabila kemudian banyak orang-orang Islam, ia casingnya Islam, KTP-nya Islam, akan tetapi kemudian ia berpola pikir, berideologi sekuler liberal. Ketika diajarkan tentang ideologi Islam, ia menentang. Wah, ini ideologi usang, ini ideologi syariah, ini ideologi khilafah, penuh pertumpahan darah. Kita seharusnya kita berkiblat pada kiblat modern, kiblat barat, kiblat Cina, kiblat Eropa, karena itulah kiblat modern. Kita tinggalkan ideologi yang usang, kita tatap ideologi modern. Padahal sesungguhnya ideologi yang modern itulah ideologi yang usang. Kalau dikatakan berdarah-darah, lebih berdarah-darah demokrasi, saudara. Kita lihat tragedi Suriah, perang Suriah berkepanjangan hingga hari ini. Itu bukan karena penegakan syariat Islam, itu bukan karena penegakan khilafah, tapi karena sistem demokrasi yang diterapkan di sana oleh Bashar Assad sebagai presidennya. Yang menghancurkan Suriah itu demokrasi. Demokrasi diterapkan di Suriah hingga saat ini, sehingga kemudian berdarah-darah, terjadi pertempuran di sana hingga saat ini tidak kunjung reda. Yang disalahkan syariat dan khilafah, padahal khilafah belum benar-benar tegak di sana. Tapi kan ISIS, Ustaz, itu kan khilafah. ISIS itu boneka Amerika. ISIS itu buatan Amerika. Kenapa sampai-sampai Amerika kemudian membuat ISIS? Karena Amerika memandang bahwa saat ini gelombang perjuangan penegakan khilafah di tengah-tengah umat Islam semakin mendapat sambutan yang begitu luar biasa dari kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Mereka sadar kalau kemudian khilafah kemudian benar-benar tegak, mereka tidak bisa menjajah lagi, mereka tidak bisa merampok kekayaan alam negara-negara umat Islam lagi. Maka sebelum khilafah benar-benar tegak, maka dibentuklah oleh Amerika ISIS, khilafah boneka yang di dalamnya penuh dengan kerusakan, yang di dalamnya penuh dengan kemungkaran. Sehingga kemudian umat Islam di seluruh penjuru dunia, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia, dipertontonkan oleh banyak media yang saat ini media-media itu sudah banyak dikuasai oleh negara-negara kafir. Tuh lihat tuh, kalau khilafah nanti kayak ISIS. Tuh lihat tuh, kalau syariat Islam kafah diterapkan nanti seperti Suriah. Makanya jangan macam-macam mau memperjuangin khilafah, jangan macam-macam mau memperjuangkan syariah, jangan, nanti kayak ISIS. Padahal ISIS itu sendirilah yang merupakan boneka Amerika. Sengaja dibuat oleh Amerika. Jangan khilafah abal-abal yang di dalamnya penuh dengan kemungkaran, yang di dalamnya penuh dengan kekejian, yang di dalamnya penuh dengan pertumpahan darah. Agar apa? Agar kemudian membuat stigma buruk, sehingga ketika stigma buruk itu berhasil dibentuk oleh Amerika dengan khilafah ISIS yang sudah dibentuknya, maka umat Islam pun akan otomatis dengan sendirinya menolak khilafah. Sukseslah perjuangan Amerika. Banyak akhirnya orang Islam yang anti syariah, banyak umat Islam yang pada akhirnya anti khilafah. Kenapa? Karena upaya stigmatisasi yang selama ini dilakukan oleh Amerika dan sekutunya. Sukseslah Amerika, hingga saat ini mereka masih tetap santai menjajah negeri-negeri kaum muslimin. Ada Irak, ada Afghanistan,
ada Arab Saudi, ada Qatar, ada Dubai dan lain sebagainya. Ya, cuma kita ini kadang-kadang nggak sadar kalau kita lagi dijajah. Wabila hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang Islamnya sendiri suruh bersatu angel, suruh saling tasamu, saling merangkul angel, maunya ribut saja, ya. Perkara-perkara sepele, perkara-perkara khilafiyah itu aja yang dibesar-besarkan. Sementara perkara-perkara yang insidental, perkara-perkara yang memang urgent, yang harus banyak dibicarakan, banyak orang yang kemudian enggan untuk membicarakannya. Kita ini Pak, kalau kita pengajian bahasnya tentang masalah rukun iman, seolah-olah damai, umat Islam tidak ada masalah. Kalau kita pengajian di dalamnya dibahas masalah arkanul wudu'i utawi piro-piro rukune wudu, seolah-olah damai, kelihatannya umat Islam nggak ada masalah apa-apa. Kita ini kalau misalnya pengajian bahasnya masalah arkanus sholati, rukun-rukun sholat, seolah-olah umat Islam ini sedang dalam keadaan baik-baik saja. Padahal kalau kita bahas bab muamalah, ekonomi, kita bahas masalah siasat, politik, maka disitulah kemudian umat Islam baru terbelalak bahwa umat Islam saat ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Cuma masalahnya umat Islam pengennya yang manis-manis baik. Kalau ibarat kopi, kalau ibarat minum, pengennya yang manis-manis saja. Padahal dengan yang manis-manis itulah yang kemudian menjadikan seseorang kadar gulanya tinggi, kena diabetes, ngantukan, nggak sadar kalau musuh sudah siap-siap untuk menghantam. Sementara orang-orang yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang beriman, perkara yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang beriman, jangan kebanyakan yang manis-manis, seolah-olah santai, nggak ada masalah, jangan. Kaji juga masalah yang pahit-pahit, masalah ekonomi yang saat ini banyak dikuasai oleh kaum kapitalis global, masalah politik yang saat ini banyak dikuasai oleh kaum oligarki liberal, sekuler. Kita bahas itu. Kalau ibarat minum kopi itu pahit, nggak apa-apa pahit. Pendengarannya ngeri, waduh, nanti dimata-matai, waduh, nanti diinteli, waduh, nanti kelihatannya nggak enak. Tapi dengan begitu kemudian ibarat kita minum kopi pahit, kita jadi terjaga, melek terus. Sadar bahwa kita harus waspada, bahwa kita harus melek supaya apa? Supaya kita tidak dihantam oleh musuh-musuh Islam.